Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kehidupan yang kita jalani, di setiap helaan napas kita, di setiap lambaian tangan kita, di setiap langkahan kaki kita, tentunya kesemuanya itu tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kemudian sholawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah. Kehidupan dunia ini adalah merupakan peringatan bagi orang-orang yang mampu menjadikan sebagai satu pelajaran. Kehidupan dunia ini adalah merupakan ladang pahala bagi orang-orang yang cinta melakukan kebaikan. Oleh karena itu tentunya sebaik-baik kita adalah dengan berusaha untuk menyeimbangkan selain daripada kita menikmati fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, juga harus kita sisihkan waktu dalam rangka untuk kita jadikan sebagai bahan perenungan. Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu yang sudah dilalui oleh manusia, satu hari saja yang sudah dilalui tentunya tidak akan bisa diputar kembali. Orang yang baik akan berusaha untuk menjadikan hari ini menjadi hari yang terbaik daripada hari yang kemarin. Orang yang baik akan berusaha untuk menjadikan hari esok menjadi hari yang lebih baik daripada hari sekarang. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini mari kita jadikan sebagai bahan muhasabatun nafsi. Muhasabah diri, introspeksi diri. Minimal ada 3 hal yang harus kita introspeksi, supaya kedepannya kita bisa menjadi dan bisa lebih baik tentunya. Apa itu yang pertama? Ad-din adalah agama kita. Sejauh mana selama ini kita bisa melaksanakan ajaran agama kita? Sejauh mana selama ini kita bisa menghidupkan agama dalam kehidupan kita?
Apa yang bisa kita lakukan untuk agama kita? Apakah selama ini kita berjuang, berusaha untuk bisa menghidupkan agama kita? Ataukah sebaliknya, selama ini kita justru mencari hidup di agama? Hal ini perlu kita renungkan. Kenapa? Karena agama adalah merupakan tolak ukur kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Terkadang permasalahan kehidupan ada kalanya bisa diselesaikan secara struktural. Tapi tidak jarang setiap permasalahan tidak selesai secara struktural, harus selesai dengan cara spiritual, yaitu dengan agama. Agama adalah merupakan jalan bagi kita untuk bisa menempuh kehidupan ini ke jalan yang selalu dalam kebaikan. Agama ini, agama kita insya Allah akan menghantarkan kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang baik. Apakah selama ini kewajiban-kewajiban dalam agama kita sudah kita laksanakan? Ataukah justru selama ini kita banyak melupakan kewajiban kita sebagai seorang hamba? Para jamaah TV One, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah. Agama yang patut kita jadikan sebagai bahan perenungan kita. Kemudian yang kedua adalah ad-dunya. Hari demi hari sampai dengan detik ini, alhamdulillah Allah masih kasih hidup kita hidup di dunia. Maka di dunia inilah kesempatan kita untuk bisa memperbaiki diri kita. Di dunia inilah kesempatan bagi kita untuk bisa berlomba-lomba melakukan kebaikan. Di dunia inilah kesempatan bagi kita untuk bisa menyongsong kebahagiaan yang Allah janjikan. Apa yang harus kita renungkan tentang dunia? Apakah selama ini hidup kita hanya habis untuk kebutuhan dunia kita, tuntutan dunia kita? Ataukah justru dunia ini kita jadikan wadah dan sarana bagi kita untuk bisa sampai pada tangga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dengan segala macam permasalahan yang ada di dunia, berhadapan dengan berbagai macam karakter orang-orang yang berada di sekeliling kita, dengan berbagai macam cobaan, ujian yang senantiasa mengiringi dalam kehidupan kita. Apakah dunia yang kita jalani sekarang mampu menjadikan kita orang yang kuat? Mampu menjadikan kita orang yang semakin bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala di situasi apapun, dalam kondisi yang bagaimanapun dan juga dimanapun? Ataukah justru kita mudah putus asa dikarenakan dunia yang mungkin belum sampai di genggaman kita? Banyak orang yang memiliki keinginan tentang dunia. Ada orang yang ingin kaya, ada orang yang ingin sehat, ada orang yang ingin panjang umur,
Ada orang yang ingin pangkat dan jabatan. Tapi apakah ketika keinginan itu tidak sampai di genggaman tangan dia sabar, dia ikhlas, dia tawakal, atau justru pada saat itu muncul sifat putus asa? Kalau seandainya seolah-olah ia menjadikan dunia segala-galanya, ia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dunia beserta isinya. Manusia banyak yang takut terhadap penyakit tanpa pernah takut kepada zat yang menurunkan penyakit, zat yang maha memberikan obat. Manusia takut dengan kemiskinan tanpa manusia takut kepada zat yang memberi rezeki. Manusia takut dengan pangkat dan jabatan tidak disandang, tapi banyak manusia yang lupa kepada zat yang memberikan kemuliaan dunia. Manusia punya keinginan seolah-olah dia terus ingin merasakan kebahagiaan. Tapi manusia banyak yang lupa bahwasanya Allah memang sudah ciptakan rendak-rendak kehidupan itu berpasang-pasangan. Ada sehat, ada sakit, ada langit, ada bumi, ada kaya, ada miskin. Semua orang punya keinginan. Tapi Allah jauh lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah tahu kapasitas keimanan kita. Allah tahu supaya tersimpan kuat iman kita kepadanya. Karena Allah tahu seandainya saat itu Allah turunkan apa yang kita inginkan, mungkin bisa jadi pada saat itu kita lupa sama Allah. Oleh karena itu, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia tidak hanya kita pandai untuk menikmatinya, tetapi kita juga harus seimbangkan dengan pandai untuk menjadikan bahan perenungan. Karena cepat atau lambat, siapapun kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan berpisah dengan orang tua kita, kita akan berpisah dengan keluarga kita, kita akan berpisah dengan harta kita yang mungkin selama ini kita cari tanpa kenal waktu. Kita akan berpisah dengan anak-anak kita yang mungkin selama ini kita berjuang untuk mereka. Tapi yang pasti, bagaimana kita berusaha menjadikan dunia sebagai sarana bagi kita untuk sampai pada tangga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melalui dunia, mari kita jadikan diri kita menjadi diri yang lebih baik. Kita jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang insya Allah menjadi penyambung doa bagi kita. Kita ajarkan anak kita agama yang baik. Kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita, berikan pendidikan agama yang baik, yang maksimal untuk anak-anak kita. Dengan harapan supaya perjuangan kita sebagai orang tua selama ini untuk mereka tidak terputus karena ketidakpahaman mereka terhadap agama, tidak kepahaman mereka terhadap kewajiban mereka kepada orang tua mereka. Rasa bakti seorang anak kepada orang tua. Jikalau anak kita tidak memahami bagaimana cara berbakti kepada orang tua, maka apa yang akan dilakukan oleh anak kita sepeninggal kita?
Bukankah kita berharap ketika di alam kubur, ya Allah, mana anakku? Kenapa ia tidak mendoakan aku? Ternyata karena ketika hidup di dunia, selama itu kita tidak pernah memberikan pelajaran agama yang bagus kepada mereka. Mereka kembali kepada aktivitas mereka. Mereka bersenang bersendau gurau sesuai dengan ego dan keinginan mereka. Lupa bahwasanya orang tuanya di alam kubur sangat berharap doa dari mereka. Dunia. Yang ketiga adalah akhirat. Tentunya mungkin ada orang yang berpendapat, wah, di hari akhirat mah masih lama. Baik. Tapi jangan lupa, sebelum sampai di hari akhirat, maka harus ada proses terlebih dahulu. Apa itu? Kiamat. Ada kiamat sugra, ada kiamat kubra. Kalau berbicara kiamat sugra, tentunya adalah kiamat di mana kita berada. Kiamat sugra ini akan senantiasa mengintai kita. Tinggal menunggu instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Bicara kiamat kubra, tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Tapi walaupun demikian, Nabi SAW menggambarkan dalam kitab Durratun Nasihin, memberikan penjelasan yang begitu sangat gamblang. La taqumus sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat kecuali matahari terbit dari sebelah barat. Wa idza tala'at, dan ketika matahari terbit dari sebelah barat, wa ra'ahan nasu, dan semua manusia pada saat itu melihat, menyaksikan matahari terbit dari sebelah barat. Apa yang mereka rasakan pada saat itu? Mereka semuanya tahu, ya Allah, ini matahari terbit dari sebelah barat. Artinya ini adalah hari akhir kehidupan saya di dunia. Ini adalah hari akhir di mana saya harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang saya lakukan di dunia. Ketika manusia saat itu sadar, mereka berbondong-bondong bertobat. Apa yang mereka lakukan? Amanu ajmaun. Manusia pada saat itu berbondong-bondong beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tidak beriman, kemudian mereka serentak berteriak dengan suara lantang berucap, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah. Au kasabat fi imaniha khaira. Kemudian mereka berusaha melakukan kebaikan-kebaikan dengan keimanan yang mereka ucapkan pada saat itu. Yang tadinya pelit, kikir, mereka yang punya harta berbondong-bondong mendatangi sarana ibadah, masjid, musola, yayasan yatim piatu, majelis taklim, mereka datangi. Mereka berusaha memberikan harta mereka secara keseluruhan, tidak mereka sisakan sedikit pun. Harapan mereka, semoga melalui harta yang saya kasih bisa meringankan dan menghapus dosa-dosa saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya nggak pernah sholat, ini berbondong-bondong, masjid penuh, musola penuh, ingin melaksanakan sholat berjamaah dengan harapan semoga melalui sholat berjamaah Allah hapuskan dosa-dosa saya dan Allah jadikan saya menjadi orang yang beriman, husnul khotimah. Tapi apa yang terjadi pada saat itu, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang terjadi saat itu adalah la yanfa'u nafsan imanuha. Ternyata pada saat itu sudah tidak bermanfaat keimanan manusia. Sia-sia keimanan mereka, sia-sia kebaikan mereka, sia-sia infak sodakoh mereka, sia-sia sholat mereka. Kenapa? Karena sudah terlambat. Waktu sudah berada di akhir, mereka baru menyadari
Oleh karena itu, selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hidup di dunia, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yuk, kita kembali kepada fitrah kita sebagai seorang hamba. Kita berusaha melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Dan insya Allah melalui 3 hal sebagai muhasabatun nafsi, sebagai muhasabah diri kita menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Semoga kebaikan kita Allah terima dan Allah jadikan kita menjadi hamba Allah yang baik. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat, wabil khusus untuk saya pribadi Al-Fakir yang dhaif dengan keilmuan, dan para pemirsa TV One dimanapun berada. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.